udah nggak bisa bahasa, kerjaannya nunak-nunuk, nggak ada inisiatif, ya entek. Entek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Duta, ketemu sama Papa. Di edisi pertama kita ngobrol bersama dengan CPMI. Nah, kali ini Papa lagi ada di Duta Patria Sukses Blitar, guys. Dan kita ingin ngobrol sama teman-teman CPMI yang ada di Duta dan di PT Bina Dinamita Rama. Sambil kopi ya, guys ya. Nah, sekarang saya di sore hari ini bersama dengan Mbak Muntama. Halo, Ini Mbak Muntama. Mas Gali. Assalamualaikum Mbak Muntama. Waalaikumsalam, Mas Sehat, Gali. Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mbak, udah berapa lama Mbak di Duta? Di Duta ini menuju 3 bulan. 3 bulan ya? Ya, Kalau nggak salah X dulu ya? iya, X. X mana Mbak? Hongkong juga. X Hongkong juga? Sekarang Iya. mau ke Hongkong? Mau ke Hongkong lagi. Mau ke Hongkong lagi guys. Jadi dari Hongkong, di Hongkong berapa lama kemarin? 24 tahun. Di Hongkong? Iya. 24 tahun di Hongkong, sekarang mau ke Hongkong lagi. Iya. Wih, mantap cuy. Jadi sudah lama ya, udah punya pengalaman banyak ya sama dunia per-TKW-an, per-CPMI-an ya Mbak. Iya. Mbak, mau kopi dong Mbak, santai Iya, kalau Mbak. makasih. Jadi kalau saya boleh tanya-tanya sama Mbak Muntama, ini udah dapat majikan Mbak ya? Udah berapa waktu 1 bulan di sini itu dapat majikan. 1 bulan di sini Iya. sudah dapat majikan? Iya. Karena udah NX ya, karena Ya X mungkin juga itu. sudah pinter bahasa juga. Terus selain itu agennya nyarinya yang X. Oh, emang kalau Hongkong emang nyarinya banyak yang X sih. Jadi kebetulan Mbak Muntama X, kemudian punya pengalaman 24 tahun, lebih gampang ya. Bahasa sudah mahir juga ya. Iya. Coba Mbak, sapa teman-teman CPMI, teman-teman di rumah pakai bahasa Hongkong Mas. Halo, kakak ho, hanyao, lehoma, gitu. Apa itu artinya? Halo semuanya, Oh. apa kabar? Iya, apa kabar? Mbak, kalau saya boleh tanya, keluarga ada di sini ya? Enggak Gimana? ada, Oh, udah ada keluarga? enggak ada. Bapak sama ibu saya udah enggak ada. Bapak ibu udah nggak ada. Oh, keluarga, adik, kakak Adik 1 tapi enggak di rumah. udah dinikah atau Iya, gimana? Oh. sendiri. Terus saya juga sendiri. Oh, akhirnya mutusin untuk Pergi lagi. Pergi lagi ya. Kalau boleh tanya nih Mbak, apa yang mendorong Mbak Muntama untuk kerja di Hongkong? Apa ya? Soalnya di rumah kerja ya gini aja. Terus kerjaan kadang ada, kadang enggak. Kayaknya di sana kan kalau ikut orang itu ya kayak jadi keluarga. Oh, Gitu karena loh. di sini udah nggak ada keluarga juga soalnya ya. Jadi di rumah daripada sendirian ya udah pergi. Pergi dapat duit juga. 24 tahun pernah nggak punya pengalaman yang paling nggak enak? Apa ya? Kalau yang nggak enak itu kayak yang dibentak sama majikan. Terus pas hati nggak enak, jadinya bener-bener sakit. Sakit tuh sampai nangis gitu. Ya, sampai kalau udah kayak gitu bener biasanya saya udah majikan saya satru. Tuh berani Udah. ya ngatur majikan ya. Bener, saya bener-bener diem udah nggak. Saya bisa bertahan 2 minggu, sebulan nggak ngomong sama majikan bisa. Gitu. Tapi yang ini malah paling lama. Malahan? Yang majikan ini yang paling lama. Soalnya yang dulu-dulu itu 2 tahun kan finish, cari lagi 2 tahun. Nah, yang terakhir ini 20 tahun. Malahan ya? Iya. 20 tahun padahal sempat pernah crash gitu tapi bisa bertahan lama Iya. gitu. Crashnya Apa itu Apa rahasianya? kebangetan. Kayak saya ngerasa di situ tuh cocok. Terus udah nganggep kayak keluarga sendiri. Oh, wajar ya ketika sama keluarga kan kadang kan ada bentrok kan hal yang wajar Ya, gitu kan ya. kayak gitu. Jadinya kan saya ya namanya piring mesti bentian kayak gitu. Oh iya, karena dekat pasti bentian karena Iya, sedang dekatnya. selalu crash itu biasa. Pernah nggak ngalamin pengalaman yang paling menyenangkan selama di sana? Apa ya?
Kalau saya paling menyenangkan kalau diajak makan. Diajak makan. Oh, pasti diajak makan iyalah ya. Sama gajian. Gajian biasa aja, setiap Biasa. bulan udah dapet Oh, kan. tapi kalau ngajak makan malah beda, malah seneng ya. Iya, soalnya majikan saya kan ngajaknya, ayo ke RIS gitu, Sheraton, Oh, kayak ke gitu. hotel-hotel gitu. Iya. Yang notabene mungkin kita nggak ngerasain di sini gitu ya. Jadinya, Bener-bener yang oh majikannya seneng ngajak ke situ ya. Seneng ngajak kan kadang saya maksudnya. disuruh milih. Oh ya? Iya, kalau misalnya ulang tahun gitu, Hmm. mau makan kamu di mana gitu. Hmm. Terus tapi kadang anaknya itu gitu, ke sana gitu kan. Misalnya ngajaknya ke Sheraton gitu. Ya udah terserah kamu, saya bilang gitu. Iya, pokoknya ke Sheraton. Ya udah. Nah, ini menarik nih. Maksudnya gini, bagaimana membuat hati majikan menjadi dekat sama Mbak Muntamah nih? Tipsnya apa nih? Apa? Ya kalau saya sih nurut aja apa kata mereka. Ya yang penting kita tuh jangan terlalu ngelunjak lah istilahnya. Ya jangan terlalu pokcoy kalau orang sana bantah. Itu nggak suka orang sana. Udah salah bener itu ya udah diam gitu aja. Kalau semakin dibantah orang sana tuh semakin Marah meledak gitu, gitu loh. Oh. Iya. Ya udah nanti kalau kita diem mereka langsung diem kok. Akan ada waktunya ketika dia akan cooling down gitu ya. Iya, itu nanti kita bicara kayak gitu bisa. Pernah nggak sih Mbak kalau pas saat di Hong Kong gitu kan ada masa, maaf, saat itu berarti kan orang tua masih ada ya? Apa? Saat itu orang tua masih ada waktu di Orang tua Hong Kong? masih ada. Dua-duanya masih. Lah pas saya di sana kangen gitu, Mbak, ada rasa kangen gitu? Ya kalau saya Karena memang tanggung jawab gitu kali ya? Ya gimana? Udah kalau saya mikirnya kan kalau saya nggak gini orang tua saya makan apa gitu loh. Dulu ya gitu ya. Ini untuk terakhir nih, saya pengen dapat insight dari atau masukan dari Mbak Muntamah nih. Buat teman-teman yang nanti ini CPMI di PT BDR atau di PT manapun yang mungkin dia baru non nih, ya non. Tips dari Mbak Muntamah agar bisa cepat dapat majikan satu nih, kira-kira bagaimana? Ini kan kayak belajar lah, mengasah diri kita, kepekaan kita nanti di sana. Soalnya di sana kan nggak mungkin kan majikan nyuruh ini terus, nyuruh ini. Lama-lama jengkel ini majikan. Udah kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih disuruh terus, nyapu aja masih disuruh. Ya marah dia, kayak gitu. Jadi punya inisiatif itu yang paling Untuk rajin penting. belajar segala macam, mencoba. Kalau nggak punya itu ya udah nggak bisa bahasa, kerjaannya nunak-nunuk, nggak ada inisiatif, ya entek. Ini kan kayak belajar lah, mengasah diri kita, kepekaan kita nanti di sana. Soalnya di sana kan nggak mungkin kan majikan nyuruh ini terus, nyuruh ini. Lama-lama jengkel ini majikan. Udah kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih disuruh terus, nyapu aja masih disuruh. Ya marah dia, kayak gitu. Jadi harus ini harus. Iya, emang inisiatif kerja itu dari dulu waktu saya PT pertama saya tuh juga kayak gitu. Kita memang harus punya inisiatif kerja, itu harus. Kalau buat yang non juga nih, kalau sudah dapat majikan kemudian apa saran atau nasihat dari Mbak Muntamah biar mereka siap mental kerja di Hong Kong atau di negara lain? Ya, emang harus kebal. Kayak misalkan dimarah ya udah jangan dengerin aja saat itu, udah setelah itu ya lepasin, jangan dimasukin hati. Orang sana itu nggak bisa kalau dimasukin hati. Mungkin kakek nenek itu ya cerewetnya ya kayak gitu itu. Cuman kita harus tetap meskipun majikan itu marah kayak apa ya, kita harus tetap punya adabnya, tetap jangan majikan marah kita terus lewat ya enggak, jangan begitu. Rajin belajar, adaptasi, dengerin apa kata majikan. Nah kalau nggak bisa dengerin, ya tanya baik-baik, diulangin lagi. Tanya baik-baik. Iya. Kalau emang nggak tahu ya, kalau nggak tahu ya tanya ya. Nggak ngerti ya tanya. Itu ya, supaya lebih kerasan dan tadi tuh kayak disayang sama majikan akhirnya. Sampai kata Mbak Muntamah diajak ke hotel, bablas segala macam, ulang tahun makan-makan juga kayak gitu. Wih seru banget tuh pastinya. Ya pokoknya kalau di sini tuh ya yang sabar, yang tekun belajar,
nek dibilangin temennya yo yang denger, soalnya kadang temennya itu ngingetin buat kebaikan kita sendiri. Terus kalau misalnya diajakin belajar tuh yo yang manut. Soalnya kalau pinter nanti kan itu pinternya buat kita sendiri, bukan buat temennya. Belajar sama-sama. Kadang kan temennya lebih pinter bahasa kan mau ngajarin itu kan bersyukur banget tuh gitu loh. Ya pokoknya tetap semangat, ojo mendo. Nanti kasihan yang di rumah wis nunggu-nunggu, harus pokoknya semangat terus. Semangat terus ya. Mentok sabu harus yang pol. Terakhir saya ingin nanya, jawab jujur ya, jawab jujur, nggak boleh bohong. Staf dan lose yang paling cerewet di PT BDR siapa? Yang paling cerewet. Paling Siapa cerewet? yang cerewet? Ayo, ya, paling cerewet. Perasaan ya biasa. Ya aja, karena dia udah pengalaman 24 tahun ya. Iya. Ketemu sama orang ini di Hong Kong ya. Yang paling cerewet wis centil. Mem Cilti ya biasa. Oh. Mem dia kan galak dia. Lose Tuh. Widya itu wah saya malah paling kangen. Kalau di pusat yang cerewet siapa? Di pusat siapa ya? Nggak ketemu mereka soalnya. Maaf Mem Ira, Mem Ari, Ira tuh. Mem Yuni, Mem Lia, Pak Budi, Pak maaf Budi yang sering nganterin bolak-balik ya. Mas Diki. Mas Diki. Pokoknya maaf semuanya yang di pusat juga. Oke deh, semoga sukses ya Mbak Muntamah Amin. di Hong Kong berikutnya. Terima kasih. Semoga semoga kebajikan yang baik, Amin. sehat terus, sukses dan membawa keberkahan buat hidup kita, hidupnya Mbak Ya, Muntamah dan amin. keluarga. Dan gitu ya. semuanya. Dan semuanya. Teman-teman juga buat yang pingin gabung, ingin keluar negeri juga, bisa Silakan. gabung ke LPK Duta Partai Sukses dan juga PT Bina Dinamita Rama ya. Oke, Papa pamit ya. Thank you ya Mbak Muntamah ya. Terima kasih. Terima kasih. See you. Assalamualaikum. Sudah habis. Terima kasih sudah menonton episode ini. Sampai jumpa di obrolan selanjutnya.